Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itsna Sari Aulia, nomor presensi 18 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan materi, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi. Penjajahan yang terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan kolonialisme dan imperialisme, terutama jajahan yang datang dari bangsa Eropa. Kolonialisme diambil dari kata kolonia yang memiliki arti pemukiman atau pertanian. Kolonialisme adalah politik yang menjalankan suatu imperium atau koloni. Sama halnya dengan kolonialisme, imperialisme yakni menguasai wilayah, membangun masyarakat yang dijajah, yang dinilai masih terbelakang. Dampak yang didapat dari kolonialisme dan imperialisme ada banyak yang akan saya bahas, yaitu pada bidang politik pemerintahan dan bidang ekonomi. Dampak pada bidang politik pemerintahan. Yang pertama adalah runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Yang kedua, penerapan sistem politik adu domba. Yang ketiga, perubahan struktur birokrasi di Indonesia. Dan yang keempat yaitu perubahan sistem hukum. Runtuhnya kekuasaan politik pribumi. Misalnya, di pemerintahan Daendels, orang Eropa memimpin sebagai residen yang memimpin karesidenan dan asisten residen yang mengepalai afdeling, yaitu setingkat kabupaten, di mana orang pribumi memimpin sebagai bupati yang menjadi pemimpin kabupaten dan dibantu oleh seorang patih, widana, yang memimpin distrik, hingga asisten widana yang memimpin desa-desa. Yang kedua yaitu penerapan sistem politik adu domba. Divide et impera merupakan politik pecah belah atau yang disebut juga dengan adu domba, adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Dalam konteks lain, politik pecah belah juga berarti mencegah kelompok-kelompok kecil untuk bersatu menjadi sebuah kelompok besar yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu perubahan struktur birokrasi di Indonesia. Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, terjadi dualisme sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi kolonial, yaitu Binnenlandse-Bestuur, yang mengenalkan sistem birokrasi dan administrasi modern. Sedangkan pada sisi lain, sistem administrasi tradisional atau Inheemse Bestuur masih tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial. Yang terakhir adalah perubahan sistem hukum. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan. Pada saat itu, berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad 17, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama adalah VOC menguasai komoditi ekspor pasar di Eropa. Yang kedua, yaitu munculnya sistem ekonomi kapitalisme di dalam tatanan agraria Indonesia. Dan yang terakhir adalah lenyapnya aset kekayaan dan perekonomian rakyat. VOC menguasai komoditi ekspor pasar di Eropa. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa bertujuan untuk memproduksi berbagai komoditi yang diminati di pasar dunia. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Yang kedua adalah munculnya sistem ekonomi kapitalisme di dalam tatanan agraria Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia melalui kongsi dagang VOC makin menguatkan kelompok-kelompok kapital di Nusantara. Setelah tanah paksa dihapuskan, sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda bersifat liberal dan mengembangkan sistem ekonomi kapitalisme. Walaupun sistem ekonominya kapitalis, tapi keuntungan yang berhasil diperolehnya cukup besar. Yang terakhir adalah lenyapnya aset kekayaan dan perekonomian rakyat. Penghasilan penguasa pribumi makin berkurang. Di pihak rakyat, khususnya para petani dibebani kewajiban untuk mengolah sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor dan masih harus menyumbangkan tenaganya secara paksa kepada pemerintah kolonial. Hal inilah yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian rakyat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.